Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Kali ini saya akan membagikan tutorial receh ya. Maksudnya tutorial simple, yaitu permen jelly. Yang ini rasanya unik, teksturnya kenyal di dalam, tapi berasa keras-keras di luar. Tuh, kelihatan crunchy-nya kan? Oke, saya cicip dulu. Manisnya dapat dan sensasi kerasnya itu jadi bikin nagih. Cocok banget untuk ide usaha. Oh, I bet that you don't have any patience to know on how to make. Just check it out. Tapi buat kalian yang baru pertama kali nonton THV dan belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih banyak sebelumnya. And let's get started on today's lesson. Bahan dan cara membuat: 500 ml air atau setara dengan 2 gelas belimbing, 500 gram gula pasir, sejumput garam. Jadi biar manisnya gurih ditambahkan garam sedikit ya. 2 bungkus agar-agar tanpa rasa kemasan sachet 7 gram. 1 sachet kecil Nutrijel kemasan 10 gram. Secukupnya pewarna makanan. Maksimal 3 tetes saja ya penggunaannya, karena kalau kebanyakan nanti permennya jadi rawan pahit. Atau jika ingin lebih praktis lagi, bisa menggunakan agar-agar yang sudah berperisa dan berwarna ya. Jadi cukup ditambahkan pewarna sedikit saja sudah cetar ya warnanya. Oke, aduk rata. Lalu masak hingga mendidih. Ini di awal agak menggumpal, tapi nggak masalah sih. Karena nantinya kalau sudah mendidih dan terus diaduk, gumpalannya akan larut dengan sendirinya. Nah, kalau sudah mendidih, sekarang gunakan api sedang. Terus dimasak dan diaduk-aduk agar tidak gosong selama kurang lebih 6-7 menit. Tuh kan, setelah 7 menit, teksturnya sudah kental. Sekarang kecilkan apinya. Jadi jangan dimatikan ya, walaupun adonan jeli agarnya sudah matang. Tetap diletakkan di atas kompor dengan api yang sangat kecil. Dan ini sudah boleh dituang di cetakan. Jangan lupa cetakannya dibasahi air dulu, biar nantinya mudah dilepas. Oke, langsung dituangkan ke dalam cetakan seperti ini. Dengan begitu adonan jeli agarnya tidak rawan mengeras ya. Karena ini kan kental banget. So, kalau apinya tadi dimatikan, dingin sedikit saja agarnya jadi mengeras ya guys. Nggak bisa rapi karena jeli agarnya jadi menggumpal. Atau kalau mau lebih praktis lagi, cukup dicetak di loyang ukuran 22. Jadi bisa langsung sekali tuang dan selanjutnya ya tinggal didinginkan. By the way, ini ngisi ke cetakannya harus penuh. Karena kalau cuma diisi setengah, nantinya jadi susah dikeluarkan dari cetakan. Oke, lakukan sampai habis. Selanjutnya, biarkan mengeras sekitar 3-4 jam. 4 jam kemudian, keluarkan jeli agar dari cetakan. Jika agak susah,
bisa dicungkil dengan pisau seperti ini. Sebenarnya sih, kalau mau yang praktis, gunakan cetakan berbahan silikon. Dengan begitu, agar-agar jelinya lebih mudah dikeluarkan. Karena ini masih terlalu tebal, jadi saya iris lagi menjadi 3 bagian ya guys. So, sebenarnya bisa dipotong dan dicetak sesuai selera. Yang penting, pastikan bentuknya jangan terlalu tebal. Susun di loyang. Lalu, jemur jeli agar selama 2-3 hari. Tetapi, untuk tekstur yang benar-benar kering biasanya butuh waktu 5-7 hari. Jadi dalam menjemur jeli agar ini memang harus benar-benar terkena panas matahari supaya jeli agar yang dihasilkan menjadi benar-benar kering, berbentuk seperti kristal, dan jika takut kotor bisa ditutup dengan kain kasa atau kain tipis, tapi jangan ditutup dengan plastik ya, karena justru malah jadi mengembun dan proses mengkristalnya jadi susah. 1 hari kemudian, nah ini dia, setelah dijemur 1 hari permukaan luarnya sudah mengering. Jadi biasanya di hari ketiga atau keempat baru gulanya mulai terlihat mengkristal. Kalau sudah 3 hari biasanya tampilannya seperti ini ya. Tuh, sudah mulai mengkristal. Dan ini waktu itu saya bikin lagi, dibanyakin sekalian biar semakin berwarna gitu. Ini saya menjemurnya di halaman belakang ya. Sekelilingnya tembok dan sudah dimister semua, jadi ya nggak saya tutup. Sengaja dibiarkan terbuka biar cepat keringnya. Insya Allah bebas debu kotor dan bebas semut. Bebas semut karena kan sudah dikasih pembatas kapur ajaib. Tuh. Cara lain bisa dengan cara mengoleskan autan atau lotion anti nyamuk di kaki kursi atau kaki meja yang dibuat ngejemur jeli agarnya. Dengan begitu semutnya nggak berani mendekat ya. Ini putih-putih begini tanpa tambahan gula ya guys. Jadi gula akan keluar dengan sendirinya pada permen jeli agar yang sudah kering. Setelah kering, simpan jeli agar dalam toples atau wadah tertutup. Oke, demikian tadi cara membuat permen jeli ala Dahasan video. Dan berikut ini adalah tips dan trik seputar permen jeli. Untuk penggunaan agar-agarnya, yang paling bagus itu menggunakan agar-agar merek Swallow. Jika tidak ada, bisa diganti dengan merek satelit. Dan kalau ingin permen jeli dengan aneka rasa, kita bisa menggunakan merek agar rasa. Seperti yang coklat ini nih. Yang ini menggunakan agar rasa dan belum terlalu kering, sudah habis duluan di serbuk kerucil. Jika merek agar-agarnya kurang bagus, hasilnya ya jadi susah mengeras. Walau sudah dijemur sampai kering, itu teksturnya masih letoy. Jadi yang merah ini saya menggunakan agar-agar merek Bola atau apa gitu. Sengaja saya sisakan 2 buat contoh. Dan walau sudah dimasak sampai menggumpal, setelah kering jadinya masih kurang kokoh ya. So, indeed, we have to make sure to use the agar powder with good quality instead of the fake one. Saat proses pengeringan, jika tidak ada panas matahari, kita bisa mengeringkannya dengan cara diangin-anginkan ya. Jadi, cukup diletakkan di depan kipas angin seperti ini. Dan dengan teknik ini, justru warna permen jelinya jadi tidak rawan pudar. Karena, kalau dengan teknik dijemur, jika penambahan pewarnanya itu cuma 1 tetes, maka warnanya akan jadi luntur. Seperti ini nih misalnya. Jadi ini kan tadinya merah. Dan setelah kering warnanya jadi pastel begini. Tuh beda banget kan? Sementara yang ini merahnya tetap cetar kan ya? Karena yang ini memang cuma dijemur sehari. Selanjutnya sengaja saya keringkan dengan dikipas-kipas saja ya. By the way, jika permen jeli susah kering karena adonannya terlalu encer,
Solusinya, silahkan pindahkan ke tampah atau loyang lebar yang sebelumnya dialasi dengan kertas roti atau plastik. Dengan begitu, permennya jadi lebih cepat kering ya. Selain itu juga wajib sering dibolak-balik biar keringnya maksimal. Ini sudah dijemur dan diangin-anginkan selama 1 minggu. Tapi pastikan setelah kering, simpan di tempat tertutup atau di packing begini juga keren ya guys. Dan jika bisa kering maksimal seperti ini, insya Allah bisa tahan sampai 5 bulan. Oke, satu resep ini jadi permen jelly sekitar 500 gram. Dan harga per 100 gramnya itu sekitar Rp10.000. So, kalau mau dijual, satu resep itu bisa dapat 50.000. Dan kalau dihitung-hitung, rincian modal untuk satu resep itu sebagai berikut. Jadi total modalnya sekitar 15.000. Ditambah lain-lain seperti kemasan plastik atau toples, kemudian gas, merek, dan lain-lain. Katakanlah dibulatkan menjadi 20.000. Jadinya kita masih untung 100% lebih ya. Dan kalau sehari kita bisa menghasilkan 10 resep, jadi sudah dapat 300.000 per hari ya. Mantap kan? Bisa jadi ide bisnis manis menjelang lebaran ya. Dan jika modalnya ingin lebih irit lagi, Nutrigelnya ini bisa di skip ya. Seperti ini nih jadinya. Teksturnya juga masih bisa keras-keras. Cuma kenyalnya jadi agak berkurang. Kalau versi ini bahkan tanpa perlu sinar matahari juga bisa langsung kering ya. Karena tidak mengandung jelly, jadi begitu dingin dan diangin-anginkan sebentar langsung bisa mengeras dan mengkristal. Tapi sedikit tricky sih, kalau nggak bisa memasaknya ya bisa gagal juga. So, untuk tutorial yang versi permen agar ini, resepnya sudah kami bagikan sejak 2 tahun yang lalu ya. Dan untuk linknya silahkan cek di deskripsi video ini. Well guys, I think it's enough. So there we go everybody, on how to make the jelly candy. Semoga bermanfaat ya. Ajak kalian di subscribe loh yuk. Kesuwun banget lah gue tulur-tulur kabeh sing wis pada subscribe dah hasan video lah. Muga paring selamat kabeh, lancar, barokah, sukses. Amin ya. Amin ya. Okay, thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.